kamu mengalami gejala COVID-19? Pernah kontak fisik dengan orang yang positif COVID-19? Atau pernah bepergian ke lokasi endemis COVID-19 baik di dalam atau luar negeri? Kalau iya, kamu perlu menjalankan protokol isolasi mandiri di rumah. Kayak gimana tuh protokolnya? Hal tersebut akan saya jelaskan di video ini, so keep on watching. Halo, saya Dr. Mary dari Halo Dokter. Untuk menekan penyebaran virus corona di Indonesia, pemerintah menyarankan masyarakat untuk tetap berada di rumah dan menerapkan protokol isolasi mandiri, khususnya pada orang-orang dengan kriteria tertentu, seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit di awal. Nah, supaya lebih jelas, berikut akan saya jelaskan lebih lanjut tentang kriteria orang yang dianjurkan untuk melakukan protokol isolasi mandiri, yaitu orang yang memiliki setidaknya satu gejala COVID-19 yang ringan seperti batuk, demam, atau sakit tenggorokan yang bisa diatasi di rumah dan tidak memiliki penyakit penyerta seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, atau penyakit paru yang kronis, orang yang tinggal bersama orang lain yang memiliki gejala COVID-19, orang yang pernah menjalani rapid test COVID-19 dan hasilnya positif namun tidak mengalami gejala, dan orang yang memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah dengan angka kejadian COVID-19 yang tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri dalam 14 hari terakhir. Kalau kamu termasuk dalam salah satu kategori yang saya sebutkan tadi, kamu dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah setidaknya selama 14 hari. Loh, kenapa gitu dok? Iya, soalnya orang yang tadi ada dalam kriteria dapat diasumsikan telah terpapar virus corona. Jadi, dapat melakukan isolasi mandiri. Kamu akan membantu memutus rantai penularan COVID-19 ke orang lain, terutama kepada orang-orang yang rentan terhadap penyakit ini seperti orang lanjut usia dan orang-orang yang memiliki penyakit kronis. Emangnya kayak gimana sih protokol isolasi mandiri yang perlu dilakukan? Sebelum saya jelasin lebih lanjut, saya mau minta tolong nih buat subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Nyalain juga lambang notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel Halo Dokter. Kalau udah, makasih ya. Oke, jadi protokol yang pertama adalah beraktivitas di rumah aja selama 14 hari. Selama isolasi, kamu nggak boleh keluar rumah atau pergi ke tempat-tempat umum, misalnya untuk kerja. Kalau memang memungkinkan, kamu bisa coba bekerja dari rumah selama isolasi. Tapi, kalau kamu mengalami gejala-gejala COVID-19, sebaiknya istirahat dulu deh sampai merasa pulih. Nah, kalau kamu tadinya ngalamin gejala tapi udah ngerasa sembuh meski belum sampai 14 hari, kamu tetap dianjurkan untuk menjalani isolasi sampai tuntas ya. Kalau butuh keperluan atau obat-obatan, kamu bisa minta orang rumah untuk membelikannya atau kamu bisa juga memanfaatkan layanan aplikasi online. Yang kedua, hindari kontak dengan orang yang tinggal serumah. Jadi, kalau lagi isolasi, kamu bukan cuma perlu menghindari orang luar saja, tapi juga orang yang ada di rumah. Tujuannya supaya kamu nggak nularin orang-orang serumah. Kamu disarankan untuk berada di kamar yang terpisah dengan penghuni rumah lainnya. Kalau bisa, kamarnya yang ada ventilasi dan pencahayaannya yang baik. Kalau terpaksa harus beraktivitas di satu ruangan dengan penghuni rumah lainnya, misalnya jika perlu ke dapur, jaga jarak dengan mereka setidaknya 1 meter. Sebisa mungkin, hindari bicara berhadap-hadapan dengan orang lain selama lebih dari 15 menit, terutama dengan orang yang rentan terhadap COVID-19 seperti lansia, orang dengan penyakit kronis, dan ibu hamil. Jangan lupa selalu cuci tangan sebelum menyentuh apapun di rumah. Yang ketiga, pakai masker. Meski di rumah, masker tetap diperlukan untuk mencegah penularan kepada keluarga atau orang yang berada dalam satu rumah dengan Anda. Kalau sulit menemukan masker sekali pakai, bisa pakai masker kain. Terus, kalau ada orang rumah yang masuk ke kamar isolasi, misalnya untuk nganterin makanan, lebih baik dia juga disarankan untuk pakai masker supaya nggak ketularan. Yang keempat, gunakan perlengkapan terpisah. Jadi, perlengkapan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, serta perlengkapan mandi seperti handuk dan sikat gigi sebaiknya jangan digabung sama orang serumah lainnya ya, apalagi sampai berbagi pakai barang-barang tersebut. Selain itu, sediakan tempat sampah atau kantong plastik khusus untuk buang tisu yang kamu pakai untuk batuk, bersin, dan membersihkan mulut atau hidung. Jangan lupa untuk rutin membersihkan permukaan benda yang sering disentuh seperti wastafel, gagang pintu, atau telepon dengan cairan disinfektan. Yang terakhir, tetap terapkan pola hidup bersih sehat dengan rutin cuci tangan pakai air dan sabun, konsumsi makanan sehat bergizi seimbang, cukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih 8 gelas per hari, serta lakukan olahraga ringan selama 15-30 menit per hari. Jangan lupa juga buat selalu terapkan etika batuk yang baik dan benar ya. Lalu secara rutin pantau kesehatanmu secara mandiri dengan mengukur suhu tubuh setiap hari dan mengamati gejala yang muncul. Kalau demam, kamu bisa minum obat yang mengandung paracetamol sesuai aturan pakai yang tertera pada kemasan obat. Supaya nggak stres,
Kamu dianjurkan buat membatasi jumlah informasi dan pintar-pintar memilah informasi yang kamu butuhkan tentang COVID-19. Terus jangan lupa juga untuk menjaga komunikasi dengan keluarga bisa melalui telepon, video call, atau media sosial supaya kamu nggak merasa kesepian. Kamu perlu merasa waspada kalau selama menjalani isolasi muncul keluhan yang baru atau keluhan yang kamu alami jadi memberat. Misalnya, ada demam tinggi disertai batuk terus-menerus dan sulit bernafas. Kalau begitu, sebaiknya segera hubungi rumah sakit atau hotline COVID-19 supaya kamu bisa mendapatkan perawatan. Supaya orang lain gak ketularan, kamu disarankan untuk tetap berada di rumah. Kalau emang diperlukan, rumah sakit akan mengirim ambulans khusus untuk menjemput kamu. Kalau terpaksa harus ke rumah sakit sendiri, setidaknya gunakanlah masker dan hindari menaiki kendaraan umum. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Selanjutnya, topik apa lagi nih yang sebaiknya dibahas di channel ini? Sampaikan saran kamu di kolom komentar di bawah ya. Terus, kalau kamu masih mau tanya-tanya seputar virus corona atau masalah kesehatan lainnya, kamu bisa chat dokter di aplikasi Alo Dokter. Ada banyak dokter yang siap menjawab pertanyaanmu. Makanya, download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.